Pembentukan Konsili Nisea dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, isu perpecahan yang diangkat oleh Arius, Uskup Basilius, yang memandang bahwa Yesus Kristus tidak sehakikat dengan Sang Bapa. Persoalan ini kemudian menimbulkan kebingungan, bahkan menimbulkan perpecahan dalam tubuh kekristenan. Yang kedua, kepentingan Kaisar dalam agama Kristen. Kaisar Konstantinus telah menempatkan agama Kristen sebagai agama negara untuk memperkuat kekuasaannya. Maka perpecahan yang terjadi dalam agama ini, dalam kekristenan ini, mengakibatkan kekuasaannya ini merosot, sehingga Kaisar Konstantinopel berusaha untuk mempertemukan gereja-gereja yang berkepentingan dan mendorong para uskup untuk menemukan formula yang dapat mempersatukan kembali gereja ini, sehingga ancaman kehancuran kekuasaannya ini bisa diatasi. Maka Kaisar Konstantinus ini mengadakanlah Konsili Nisea 325. Arius adalah pastor dari gereja Basilius di Alexandria. Sama seperti Origenes, Arius melihat bahwa Allah Bapa lebih besar dari anak Allah, yang pada gilirannya kemudian anak Allah ini lebih besar daripada Roh Kudus. Akan tetapi berbeda dengan Origenes, Arius tidak percaya bahwa ada hierarki dalam diri Allah. Maka Arius menempatkan monoteisme radikal dalam sistem Origenes, bahwa hanya Bapa sajalah Allah dan di luar Bapa bukan Allah, hanya ciptaan yang diangkat oleh Allah. Pandangan Arius ini dinyatakan dalam pengakuan imannya, bahwa kami mengaku satu Allah yang tidak diperanakan, yang satu-satunya kekal, yang satu-satunya tanpa awal, yang satu-satu tidak dapat mati, yang satu-satunya baik, yang satu-satunya bijaksana, yang satu-satunya Tuhan, yang satu-satunya hakim bagi semua. Maka yang kami akui adalah Allah Bapa, sumber dari segala yang diciptakan, dan satu-satunya Allah dalam kekristenan. Dari hal ini terdapat dua hal penting yang menjadi dasar pemikiran Arius. Yang pertama, karya penyelamatan Kristus bagi Arius. Karya utama penyelamatan adalah teladan bagi kita. Kristus adalah anak Allah, tetapi anak ini melalui proses adopsi atau pengangkatan, sehingga Kristus bukanlah hotheos, melainkan hanya theos. Yang kedua, hakikat Kristus. Hakikat Kristus sebagai anak yang mengalami perubahan ke arah penyempurnaan ini terjadi oleh karena ketaatan dalam kehidupannya. Bagi Arius, Kristus bukanlah manusia biasa. Ia percaya bahwa sang anak adalah pencipta yang praada. Ia seperti malaikat, ia bukan manusia, bukan pula Allah. Arius menyatakan bahwa Kristus sekaligus pencipta yang praada dan sekaligus ciptaan. Dari hal ini, maka Arius hanya melihat satu Allah, bukan tiga Allah dalam satu, bukan juga hierarkis, tetapi hanya satu Allah yang kemudian menyempurnakan Kristus untuk menyelamatkan umatnya dan memberikan Roh Kudus bagi keberlangsungan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Konsili ini dikumpulkan pada tahun 325 Masehi oleh Kaisar Konstantinus dengan maksud agar ada perdamaian dan pemulihan di dalam gereja. Selain itu, agar terdapat landasan hukum yang sama terkait dengan iman kepada Allah. Hal ini menjadi penting agar gereja tidak berselisih mengenai pengakuan dan mendukung pemerintahan Konstantinus dengan jalan membuang mereka yang melanggar hukum yang disepakati. Peserta yang menghadiri sidang tersebut kurang lebih 300 uskup yang dipimpin oleh Uskup Hosius dari Cordoba yang merupakan penasehat rohani dari Konstantinus. Walaupun banyak delegasi yang hadir dari timur yang menghendaki Eustatius, Uskup Antioquia menjadi pemimpin konsili, namun jalannya sidang tetap dipimpin oleh Hosius. Kata penting yang muncul dan menjadi inti dari Konsili Nisea tidaklah dikeluarkan oleh para uskup, tetapi oleh kaisar sendiri, yang diyakini telah menerima masukan dari uskupnya, yakni Hosius. Kata itu ialah homoousios, yang artinya sehakikat. Homoousios digunakan pertama kali oleh Tertullianus untuk menunjukkan bahwa pribadi Bapa dan Anak adalah sehakikat, sehingga kredo ataupun pengakuan iman terhadap Allah pada Konsili Nisea berbunyi demikian. Adapun hasil dari Konsili Nisea yaitu yang pertama,
menolak ajaran Arius dan mempertahankan pandangan bahwa Allah dan Putra adalah satu. Sang Putra sama kekalnya dengan Bapa dan Sang Putra sehakikat dengan Allah. Yang kedua, menentukan ketetapan perayaan Paskah. Yang ketiga, pemberantasan skisma golongan Melesius. Yang keempat, promulgasi hukum, memberlakukan 20 pasal baru hukum gereja atau yang disebut dengan kanon. Arius serta uskup-uskup yang membangkang ini kemudian dipecat dan dibuang ke pedalaman. Tulisan-tulisan mereka dibakar, dan barang siapa yang mempunyai tulisan ini namun tidak menyerahkannya akan dihukum mati. Konsili Konstantinopel merupakan kelanjutan dari Konsili Nisea yang dinilai belum mampu diterima semua pihak dan menjelaskan esensi ketiga pribadi yang semakin luas. Konsili Konstantinopel hadir dengan latar belakang ketidakpuasan gereja Timur, yang dimana pengikut Arius menolak Trinitas Allah dan mereka mengatakan bahwa Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. Mereka berusaha meyakinkan gereja-gereja bahwa keputusan konsili mengandung kesalahan, dan pengikut Arius melancarkan serangan dari sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh Origenes, yang dimana ungkapan Origenes yang menyatakan bahwa Allah Trinitasnya Bapa, Putra dan Roh Kudus satu, walaupun mempunyai tugas yang berbeda tetapi satu kehendak, dan yang dilahirkan dari Allah adalah Allah. 23 kaum Aryan memahami kata melahirkan ini sebagai penerus ciri-ciri atau karakteristik dari yang melahirkan kepada yang dilahirkan. Bagi mereka, hal ini merupakan problematika dalam hal hubungan antara Allah dengan Logos. Ada 3 alasan yang kaum Arius ajukan. Yang pertama itu, karakter dasar dari Allah adalah tak berasal usul. Jelas hal ini tidak dapat diberikan kepada anak sebab ia berasal dari Allah. Yang kedua, bila Bapa tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, maka anak seharusnya juga tidak dilahirkan dan melahirkan. Yang ketiga, bila anak memiliki segala karakteristik yang sama dengan Bapa, maka ia pun dapat melahirkan seorang anak, dan anak itu melahirkan yang lainnya, dan demikian seterusnya. Penolakan kaum Arius ini kemudian menimbulkan persoalan dalam gereja. Untuk mengakhiri perbedaan ini, maka dibentuklah Konsili Konstantinopel pada tahun 381 dengan tokoh pentingnya yaitu Athanasius. Athanasius merupakan uskup dari Alexandria pada tahun 373. Dalam perjuangannya melawan Arianisme, Athanasius bertolak dari 3 hal, yaitu yang pertama, karakteristik Allah. Bagi Athanasius, kaum Arian salah memakai kata melahirkan, sebab persoalan bukan pada penerus karakter ataupun sifat, melainkan pada aspek materi yang sama oleh keduanya, yakni kealahan itu sendiri. Athanasius menekankan bahwa sebagai Allah, maka anak adalah Allah yang mestinya dijadikan sebagai karakteristik dari proses kelahiran yang dijadikan. Yang kedua, hakikat Allah. Bagi Athanasius, hakikat Allah antara Bapa dan anak berbeda. Perbedaan keduanya disadari oleh aspek esensial nilai oleh keduanya. Bapa dan anak dalam esensinya tidak menjelaskan Allah secara langsung, tetapi secara fungsional sebagai pribadi. Bapa menyimbolkan pribadi Allah yang menciptakan segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu, dan anak menyimbolkan pribadi Allah yang menyelamatkan segala sesuatu. Perbedaan di antara keduanya tidak menyimbolkan pluralisme dalam diri Allah, tetapi hakikat dari Allah yang satu dalam fungsinya. Yang ketiga, esensi Roh Kudus. Bagi Athanasius, konsep Arius yang melihat Roh merupakan ciptaan yang berada di bawah Putra menjadi sesuatu yang keliru dalam pandangan Athanasius.
sebab Roh Kudus juga merupakan bagian dari Osios, Allah antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan Roh Putra. Segala yang dimiliki Putra dimiliki pula oleh Roh Kudus. Demikian pun yang dimiliki Putra adalah juga yang dimiliki Bapa. Maka ketiganya adalah hakikat Allah itu sendiri. Dari adanya perbedaan pendapat dua kubu, yaitu pengikut Arius dan Origenes, maka diadakanlah keputusan Konsili Konstantinopel, yaitu pengakuan iman yang dari mana pengakuan iman ini muncul sejarah baru yang dimana gereja untuk pertama kalinya memiliki pengakuan iman yang diterima dari hasil sidang yang dilakukan. Pengakuan iman ini juga merupakan titik tolak baru dari gereja beralih dari masa gereja purba.